Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ayyuhal ikhwah al-ahibba, nahmadullaha wa nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi al-katsirah hatta nastati an nahtafila fi hadzal fasal li ajli ta'allumi min ilmi al-lughah al-arabiyyah yakni min ilmi nahwi. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaati yaumil mahsyar. Yaumunal yaum yaumul jum'ah, hadzal yaum yaumul mubarak. Dan nata'allam fi hadzal yaum insyaallah mubarakan. Taib ayyuhal ikhwah, ta'allamna fil usbu'il madhi yakni an qawaidil lughah min qawaidin nahwi ya. Aqsamul kalimah al-arabiyyah. Taib ayyuhal ikhwah, sebenarnya saya ingin juga dalam program lanjutan ini menggunakan pengantarnya bahasa Arab. Nanti kanan atau yang lain siap-siap untuk bertanya jika ada yang belum paham ya. Tapi nanti saya jelaskan dua bahasa Arab dan bahasa Indonesia, supaya nanti untuk memotivasi antum juga dalam rangka simaah mendengarkan bahasa Arab. Taib kubaila an nadrusa fi hadzal masa, hayya nabda darsana fi hadzal masa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ullaha ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib ta'alamna fil usbu'il madhi an qawaidin nahwi ya, aqsamal kalimah al-arabiyyah ya, ma huwa nahwu ya, summa taqsimul ism ya, al ismu ya, summa wa kadzalika anil af'al, kam kisman yang qasimul fi'lu bi itibari zamanihi. Ada berapa fi'il dibagi menjadi berapa? Salasa ya. Apa saja yang pertama? Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Taib. Al-an nahtu ila darsin jadid yakni al-jumlah wa shibhul jumlah. Ya, wajata ya Hanan. Naam, as-safhah at-tasi'ah asyra. Al-jumlah wa shibhul jumlah. Ya. Oke, kita pakai bahasa Indonesia. Al-jumlah, jumlah itu dalam bahasa Indonesia adalah kalimat ya, kalimat yang sempurna. Al-jumlah al-mufidah, dalam kitab Al-Jurmiyah dinamakan al-kalam ya. Wasyibhul jumlah itu yang menyerupai kalimat ya. Jadi ada jumlah, ada sibul jumlah. Taib al-awwal al-jumlah al-mufidah hiya, diharokati ya, diharokati sebisa mungkin untuk bisa latihan membaca. Nanti di akhir pembelajaran akan kita coba praktekkan masing-masing untuk membaca apa yang dipelajari. Hiya kullu ma turakkabu min kalimataini au aksar wa afada maknan taman wa tanqasimul jumlatu kismaini ya. Perhatikan, jumlah mufidah ya, jumlah yang berfaedah ya, secara bahasa seperti itu. Setiap kalimat, ma di situ menggantikan kalimat ya. Turakkabu, nah di sini menggunakan mabni majhul yang disusun. Kalau turakkabu berarti fi'il madhi mudhari'nya apa? Rakkaba yurakkibu, tarkiban, menyusun. Jadi kalau rakkaba pakai tasdid ya, itu menyusun. Kalau rakiba mengendarai kan, rakibtu as-sayyarah. Ya ini
fungsi daripada tasdid, ya, menyusun. Kalau rokiba mengendarai, ya, rokaba. Maka di sini turakabu karena hiya kembali kepada kalimah atau jumlah, ya, afwan. Yang jadi setiap jumlah yang tersusun dari dua kata atau lebih, min kalimataini au aksar, wa afada dan memberikan faidah, maknan taman, makna yang sempurna. Jadi tanpa perlu mendengarkan penjelasan lagi, sudah yang diajak berbicara itu paham. Contoh qauma zaidun, ada fiil, ada fa'il, ada mubtada, ada khobar, ya, itu adalah jumlah mufidah. Tapi ada yang dua kalimat, dua kata tapi belum jumlah mufidah. Contoh Abdullah, mudhaf ilaih, itu belum termasuk jumlah. Watang qasimul jumlatu kismaini, dan jumlah dibagi menjadi dua, ya, jumlatun ismiyatun, ya, boleh diharokati ujung-ujungnya saja juga boleh supaya latihan membaca kitab, ya. Wahia allati tubda'u bi ismin au bi dhamirin, ya, misli al ilmu nurun, ya, wa nahnu mujahiduna, ya. Jadi pertama adalah jumlah ismiyah, ya. Jadi jumlah mufidah dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Jumlah apa? Ismiyah, yakni wahia allati tubda'u, jumlah yang dimulai. Nah, ini juga mabni majhul, ya. Kok taunya dibaca tubda'u, kok enggak tabda'u, gimana? Ayo, gimana Pak Fatkan? Menurut Pak Fatkan? Dari Siakul kalamnya, pakai feeling. Kalau wahia allati tabda'us, siapa yang memulai? Kamu, ya kan? Wahia allati, jumlah, al jumlah allati, yang memulai jumlah, nah, ya kan? Berarti kan jumlah itu dimulai, ya kan? Tubda'u yang dimulai dengan isim atau domir. Jadi setiap ada kalimat yang diawali dengan kata benda, ya, lebih tepatnya lagi isim, ya, atau dengan isim domir, itu namanya jumlah ismiyah. Contoh, al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Nahnu mujahiduna, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Di sini al ilmu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, karena diawali dengan isim, ya. Nahnu mujahiduna, ismiyah diawali dengan apa? Isim domir, ya, Kak Hanan, ya. Kemudian yang kedua, jumlatun fi'liyatun wa hiya allati tubda'u bi fi'lin, ya, bi fi'lin mislu, ya. Saya lebih suka mislu aja karena anggap saja contoh, mislu hadara ar-rajulu, ya. Kemudian yaktubut talibu, hadara telah hadir seorang laki-laki, yaktubu telah sedang menulis seorang siswa. Kemudian udrus ini fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar itu termasuk jumlah fi'liyah. Sekarang saya tanya, udrus atau uktub itu termasuk jumlah mufidah atau belum? Jumlah mufidah, karena bisa dipahami, karena terdiri dari dua kalimat hakikatnya. Udrus anta, ya, domirnya disimpan secara wujuban, secara wajib, ya, udrus anta. Yang kedua, syibhul jumlah. Oke, tafadhol Aldi, dibuka, ya, halaman 19. Syibhul jumlati hiya kullu ibaratin mukawwanatin, ya, min darfi, ya, min darfin ba'dahu, ya. Di sini kalau ini sebenarnya jumlahnya jumlah mu'taridah yang terpisah, ya. Jadi min itu darfun ba'dahu mudhafun ilaih, ya. Mislu fauqa syajarati qabla dhuhri aujarun wa majrurun, mislu fil manzili alal maktabi.
Sibah jumlah itu setiap ungkapan mukawwanatun yang terdiri dari dzaraf, setelahnya ada mudhaf ilaih. Seperti contoh fauqa sajarati. Fauqa di situ kedudukannya apa? Sebagai apa? Dzaraf. Dzaraf wajib dibaca nasab, mansub, ya. Maka di situ as-sajarah digandengkan, dzarafnya digandengkan dengan apa? Mudhaf ilaih. Maka fauqa sajarati ini jumlah atau sibah jumlah? Sibah jumlah. Atau jar majrur fil manzili alal maktabi, itu juga termasuk sibah jumlah. Oke, bisa dipahami? Hal fahim tuh? Ya, oke, taib. Malhudah, perhatian, yang diperhatikan. Ya. Fi ma yali ta'rifu, ya, fi ma yali ta'rifun syari'un li ba'dil mustalahatil amati allati sayati dzikruha fi awalil kitabi. Ilman bi annahu sayatimmu sarhuha bitafsili mim makaniha. Fi ma yali, berikut ini adalah ta'rifun, pengertian syari'un yang cepat untuk sebagian istilah-istilah al-amah yang sempurna. Kalau kiranya kata tersebut sudah dipahami, tidak perlu dikasih makna, tidak apa-apa. Sekaligus latihan kita memahami makna tanpa arti. Allati sayati dzikruha, yang akan datang. Dzikruha itu penyebutannya, ya, fi awalil kitabi, di awal kitab. Ilman, sebagai ilmu. Nah, ilman ini sebagai apa? Menurut saya sebagai khobarnya kana yang tersimpan. Yakunu ilman, sebagai ilmu, bi annahu sayatimmu saruha, yang akan sempurna penjelasannya, ya, bitafsili, secara terperinci, fi makaniha, pada tempatnya. Ya. Oke ya. Bisa dipahami sampai sini? Taib. Al-ismun nakirah al-awal madalla ala ghairi muayyanin, madalla ala ghairi muayyanin, atau lafadz yang menunjukkan belum tertentu, gitu ya. Ala ghairi muayyan itu tidak tertentu, masih umum atau kata umum. Madalla ala ghairi muayyanin, ai ala ismin sa'id dalalah, ala ismin sa'id dalalah, yakni kata yang masih umum. Sya'i itu umum, ad-dalalah penunjukannya. Contoh, mislu rajulun, ya, asadun, itu kan masih umum, ya. Laki-laki yang mana, macan yang mana, masih umum, namanya isim nakirah. Madinatun, nahrun, dan seterusnya, ya. Baik, fahim tuh? Nah, al ismul ma'rifah ini menjelaskan istilah-istilah dulu. Wahi huwa, ya, madalla ala muayyanin bidatihi, yakni lafadz yang menunjukkan sudah tertentu dengan zatnya, dengan bendanya. Wa min anwa'ihi al ma'rifah ad-dhamiru mislu ana, anta. Jadi macam-macam isim ma'rifah, ya. Pertama dhamir, kata ganti, itu otomatis menjadi ma'rifah. Kemudian al-alam, nama benda, nama alam, ismul alam. Seperti Muhammad, Al-Qahirah, Mesir, Surabaya, Kediri, itu alam. Ismul isyarah itu juga termasuk isim ma'rifah, akhi, ya. Hada itu ma'rifah karena ismul isyarah. Isim mausul alladhi, alladina. Al-mu'arrif, ya. Al-mu'arrif bi ar-ra'yu arifu ta'rifan ta'rifatan ta'rafan ti'rafan mu'arrafan fa huwa mu'arrifun wa dzaka mu'arrafun, ya.
ya, yang dimakrifai dengan al. Mislu ar-rajulu, al-asadu, al-madinatu, an-nahru. Ya, tadi al-mu'arrafu, afwan, bukan al-mu'arifu. Al-mu'arrafu karena menggunakan isim maf'ul ya. Perhatikan, arrafa yu'arrifu ta'rifan ta'rifatan ti'rafan mu'arrafan fahuwa mu'arrifun wadaka mu'arrafun. Berarti yang diketahui, yang dimakrifai dengan al. Mislu kitabut talibi. Yang atas ya. Ar-rajul sudah. Ya, mudhaf al-mudhaf ilal mu'arraf ya. Mudhaf kepada yang dimakrifahkan. Kitabut talibi, bukunya seorang siswa. Maka kitabu di sini sudah ma'rifah atau belum? Ma'rifah. Karena disandarkan kepada mudhaf ilaih atau al yang sudah yang dimakrifai ya. Surul hadiqah, pagarnya kebun. Al-munada al-maksud, ini juga termasuk daripada isim ma'rifah. Mislu ya manadilu. Contohnya ya Muhammadu, ya Zaidu. Itu juga termasuk daripada isim ma'rifah. Ya. Kemudian at-tanwin. At-tanwin, ya, ini dirinci pengertian masing-masing ya. Tanwin itu dalam bahasa Arab nunun sakinatun la tuktabu. Jadi tanwin itu hakikatnya nun yang mati tapi nggak ditulis. Contohnya ya. Zaidun, kitabun. Ini ya. Kitabun ya, gini ya, asalnya itu dalam bahasa Arab sebenarnya gini, kitabun, nah gitu. Tapi makanya namanya nun sakinah yang tidak ditulis. Wa yuntaqu biha fi akhiril ismi an-nakirah, dan diucapkan di akhir daripada isim nakirah. Ya, kayak rojulun, ya kan? Watur samu, dan digambar domataini au fathataini au kasrotaini ya, dan diharokati. Tursamu itu menggambar ya, digambar dengan dua domah fathatain atau kasrotain. Suma ar-rabi al-ismul mufrad madalla ala wahidin au wahidatin mislu yakni lafadz yang menunjukkan makna satu atau satunya mu'anas ya. Al-ismul musanna. Al-ismul musanna, paham ya, ismul mufrad ya, sudah jelas ya. Al-ismul mufrad madalla ala itsnaini au itsnataini bi ziyadati alfin wa nunin au ya'in wa nunin ilal mufradi. Ya, di sini harus jelas madallah, lafadz yang menunjukkan makna dua atau duanya muannas dengan menambahkan alif dan nun kondisi rofa atau ya dan nun kondisi nasab. Mislu waladani ya, atau waladaini ya, waladaini fatatani ya, dua orang pemudi, atau fatataini, dua orang pemudi juga ya, tapi satunya rofa, satunya kondisi nasab. Al jam'u madalla ala aksarin min isnaini au isnataini ya, nggak perlu diterjemahkan. Wal jam'u salah satu anwa'in. Ini ikhwas kalian latihan membaca ini ya. Wal jam'u mubtada, salah satu anwa'in khobar. Coba diganti dibaca, latihan baca. Siapa namanya? Aldi al awal jam'u mudzakkar salim biziyadatin biziyadati wawin
in au ya'in wa nunin ilal mufrad ilal mufradi mislu mislu muhandisuna muhandisina. Oke ya, stop. Sebenarnya kalau ingin membaca tepat lagi, jam'u mudakkarin salimin. Jadi salim itu sifatnya daripada mudakar yang selamat, jamak daripada mudakar yang selamat. Ya, oke, saya dulu ya. Jam'u muannasin salimin bi ziyadati alfin wa ta'in, itu atof ya, ilal mufradi, ya, dengan menambahkan alif dan ta daripada mufradnya, ya gitu. Mislu muhandisun menjadi muhandisatun. Jam'u taksir bitaghyiri suratil mufradi, dengan merubah bentuk mufradnya. Mislu rijalun, jamak daripada apa? Rajulun. Mayadinu, jamak dari apa? Apa? Bukan, maidan. Maidan itu apa? Apa? Maidan, lapangan. Hah? Qudotun, jamak dari qadiyun. Qudotun. Suma al-masdaru ismun yadullu ala makna mujarradin, ya, ala makna. Jadi makna di sini nggak bisa ala maknin ya, ala makna mujarradin, makna yang ala maknan mujarradin, ya gitu juga bisa. Ala maknan, kalau saya lebih suka mudhaf-mudhaf karena ada ala makna mujarradin minaz zamani wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li mislu hadara menjadi huduran. Al hudur kehadiran ya, itu masdar. Tola'a terbit, tulu'an masdar. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Wal masdaru naw'ani, masdarun sharih kama fil mithalaini as-sabiqaini. Lah ini istilah baru dari kitab ini, wah. Harus mulai terbiasa. Masdar sharih itu masdar yang jelas, tampak. Contoh tadi hudur. Kalau jamaknya dari kata bayak tubuh, kitaban atau kitabah, itu masdar sharih. Ada lagi yang kedua adalah masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Masdar yang bisa ditakwilkan. Coba lihat. Wa huwa kullu ibaratin, setiap ibarat atau ungkapan mukawwanatin yang tersusun min an wal fi'il. Nah, yang terdiri dari an dan fi'il. Au min anna wa ismiha. Ya. Wa khabariha. Wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sharih, yang bisa ditakwilkan kepada masdar sharih. Nah, coba perhatikan sini. Ya. Arjuka antahdura. Saya berharap kamu akan hadir, ya kan? Arjuka di sini fi'il, fa'il dan maf'ul ya. Antahdura di sini masdar muawwal yang bisa ditakwil sharihkan menjadi arjuka huduraka, kehadiranmu. Bisa dipahami? Huduraka ini maf'ul kedua. Jadi masdar muawwal, jadi umpama ya, kita i'rab an harfu nasbin mabniun ala sukun, tahdura fi'lul mudhari mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih, wal masdarul muawwal fi mahalli nasbin maf'ulun bih asani. Seperti itu. Jadi masdar muawwal itu tersusun dari an dan fi'il. Contohnya gini. Jadi apa tadi kalau misalnya bentukan kalimat ini, misalkan kita kan ditakwil duroka itu ya. Itu kalau misalnya menerjemahkan itu dimasukin ke kalimatnya itu apa yang an duro itu diganti atau tidak?
Kalau secara terjemah itu bebas. Kita mau kayak terjemah bebas atau terjemah letterlock. Kalau letterlock berarti aku mengharap untuk kehadiranmu, soalnya gitu. Ada untuknya. Kayak gini, uridu an adhaba. Ya, sebenarnya kan uridu adhab. Berarti uridu an adhaba di sini an adhaba masdar muawwal namanya. Bisa ditakwil itu bisa diwujudkan menjadi uridu adhab. Ya kan? Uridu an akula, saya ingin makan. Atau uridu al akla. Paham ya? Nah, itu masdar sharih, masdar muawwal namanya. Ini kalau dari sisi ilmu jurumiyah, ilmu baru kan, masdar muawwal. Tapi untuk pembelajar nahwu harus sudah paham masdar muawwal. Kemudian juga ada berikutnya, atamanna anna syamsa tali'atan. Saya berangan-angan, ya, berkeinginan matahari segera terbit, ya. Ai atamanna tulu asyamsi. Berarti anna asyamsa di sini masdar muawwal yang terdiri dari anna dan isimnya. Paham ya? Jadi kalau ditakwilkan ai atamanna tulu asyamsi. Kayak tadi uridu an adhaba. Berarti an adhaba ini masdar muawwal yang berkedudukan sebagai nasab karena sebagai maf'ul bih. Paham? Mas Janan paham ya? Sebagai objek. Saya ingin makan, uridu an akula. Nah, oke, baik. Al-fi'lul madhi ma dalla ala hudusi syai'in qabla zamanit takallumi. Ya. Mislu darosa, taqaddama dan seterusnya, ya. Al-fi'lul mudhari ma dalla ala hudusi syai'in fi zamanit takallumi au ba'dah. Ya, ini kan sudah bisa dipahami ya secara makna ya, Mas Hanan ya, saya. Hudusi itu kan terjadinya sesuatu. Hadasa yahdutsu kan terjadi. Ya. Hudus berarti kan ini masdar ya, menggunakan masdar hudus, terjadinya sesuatu fi zamanit takallumi. Jadi kalau satu itu yang fi'il madhi itu terjadinya sesuatu sebelum waktu pembicaraan, ya kan, zamanit takallum. Yang bawah terjadi sesuatu ketika, ya, ketika waktu berlangsungnya pembicaraan atau setelahnya. Maka di sini ada dua zaman fi'il mudhari', hal sama mustakbal, ya. Hal itu sekarang dan mustakbal yang akan datang. Fi'lul amr ma yutlabu bihi, ya, di sini juga harus feeling ihwa. Ma yutlabu bihi, lafadz yang diminta dengannya, ya kan? Hudusu syai'i, naibul fa'ilnya, terjadinya sesuatu ba'da zamani takallumi, setelah waktunya pembicaraan. Udrus, taqaddam anta, maju. Kemudian ada lagi huruful illah, al alif wal wawu wal ya'u, ya. Oke, kita masih lanjutkan. Nanti kita kasih waktu 10 menit. Kemarin sudah hafal sorofnya? Salah ya. Bab pertama. Kita lanjutkan lagi, satu bab lagi, masih ada waktu. Makanya saya harap ngajinya ini agak dipercepat karena ini hanya mengulang-ulang jurumiyah. Ya. Tapi nanti kalau bagusnya kalau bisa di rumah itu dilatih untuk membaca. Masing-masing harus punya tarkibnya masing-masing setiap perkataan. Al-babul awal. Al-ismu min haitsul i'rabi wal bina'i. Ya, isim dari sudut pandang i'rab dan bina. Ya. Jadi di sini kitab ini bagusnya itu separuh ilmu nahwu, separuh ilmu shorof. Kalau buka
nanti ada ininya kalau lihat di PDF-nya. Ya. Tobakon liqawaidin nahwi. Tobakon itu istilahnya menyesuaikan, mutabik ya. Menyesuaikan kaidah-kaidah nahwu yang qasimul ismu min haitsul i'rabi wal bina. Isim itu dibagi menjadi mu'rab dan bina. Ya, mu'rab itu bisa berubah-ubah. Bina itu mabni tetap. Jadi i'rab itu perubahan. Ya ini min haitsul i'rabi wal bina qismaini mu'rab wa mabni ya. Al ismul mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlati. Ini perlu latihan membaca ya. Jadi kalau belum terbiasa bingung, alladzi yataghayyaru syaklu akhirih kan sambil dipahami. Lafaz atau jumlah yang bisa berubah harokat akhirnya, syaklu akhirih bitaghayyuri. Kenapa baca taghayyuri? Karena kalau bitaghayyuri yaknya harus dua. Ya kan? Ini pasti kemasukan ba berarti ini harus masdar. Ya kan? Lafaz apa yang bisa dimasukin masdar apa? Berarti taghayyara yataghayyaru taghayyuran. Perubahan. Ya. Taghayyara yataghayyaru taghayyuran. Bitaghayyuri mauqi'ihi. Karena tadi taghayyur apa? Perubahan tempat, mauqi' itu tempat. Waqa'a yaqa'u ismu zaman wal makan. Ya. Fil jumlah karena berubah-ubahnya tempat di dalam kalimat. Fa kalimatu ar-rajulu, nah ini ar-rajulu sebenarnya ya. Masalan sebagai contoh ya. Wahia ismun mu'rabun yakunu akhiruha ad-domata. Nah, ini harus hati-hati mulai main nahwunya. Yakunu isimnya karena mana? Akhiruha berarti apa? Ad-domata awil fathata awil kasrota ala hasbi mauqi'aha fil jumlah. Di mana akhirnya itu berubah doma, bisa berubah doma, fathah atau kasroh ala hasbi mauqi'aha itu tergantung tempatnya di jumlah di dalam kalimat. Tobakon lama auduha yudihu sayudihu atau wadduha yuwaddihu. Berarti ini auduha yudihu ya. Sayudahu yang akan dijelaskan ya bil fasli secara terperinci. Bil faslil awal di bagian yang pertama minal kitabi. Sayudahu asal katanya auduha yudihu pakai mabni manjul berarti sayudahu minal kitabi. Al ismul mabni alladzi la yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mauqihi fil jumlah, yakni yang tidak berubah harokat akhirnya karena perubahan tempat di dalam kalimat. Fa kalimatu nahnu masalan wahia ismun mabniyun. Nahnu isim domir yang mabni di atas doma. Yakunu akhiruha daiman ad-domata ainama waqa'at fil kalam. Yakunu akhiruha, coba perhatikan. Yakunu akhiruha isimnya karena mana? Akhiru ya kan? Khobarnya? Bukan. Kalau daiman ini menurut saya keterangan daiman selamanya. Berarti adomata. Yakunu akhiruha, coba daiman dihilangkan ya. Yakunu akhiruha adomata kan gitu kan? Ainama waqa'at fil kalam. Jadi nahnu itu akhirnya selalu domah gitu loh.
Coba paham ya? Dibolak-balikkan paham ya? Jadi daiman ini bukan sebagai itu, dia keterangan waktu. Keterangan waktu itu apa? Daiman selamanya. Berarti apa? Tamyiz ini. Bukan tamyiz ya. Daimaini mutalazimaini. Kemarin itu, bukan naat. Yang bab akhir itu apa? Tamyiz, abadan. Oh, hal ini sebagai hal. Hale sak lawase. Jadi selamanya. Hal. Ya. Selamanya. Aina ma waqa'at fil kalam. Kadzalika kalimatu hadihi. Begitu juga kalimat hadihi wahia ismun mabniyun yakunu akhiruha daiman al kasrota aina ma kanu. Aina ma waqa'at fil kalam. Ya. Aina ma waqa'at fil kalam. Al asmaul mabniyah hiya ad-dhamair. Isim mabni itu apa saja? Isim domir, ismil isyarah, isim mausul ya. Ini harus mulai terbiasa kahanan ya. Isim mausul itu alladzi alladina tadi ya. Isim syarat wa asmaul istifham seperti hal. Ya, itu mabni. Wa ba'dad duruf dan sebagian daripada dorof. Ya. Karena ada yang dorof itu tidak mabni juga ada. Wa asmaul af'al isim fi'il wal a'dad al murakkabah. Wasayat ini bukan sayatimu dan akan sempurna atau wasayutammu. Biasanya yang di mabni majul itu gini wah, cirinya kita membaca dengan mabni majul itu fa'ilnya belum diketahui. Nah, atau sudah malah sudah diketahui. Ya, belum diketahui atau sudah diketahui ya. Betul. Ya. Kayak anjing itu dipukul, berarti kan pemukulnya nggak diketahui kan? Atau karena diketahui, karena yang mukul itu siapa gitu kan? Wasayutammu syarhul asma'i dan akan disempurnakan penjelasan isim-isim mabni fil fasli asani minal kitab. Ya. Oke. Sampai di sini coba kita minta latihan membaca. Yang pertama dari al-jumlah wasibul jumlah. Pafatkan dulu.